Malam itu, hujan turun tanpa henti. Jalanan kota tampak lengang. Hanya suara rintik air yang memecah kesunyian. Di sudut sebuah pasar loak yang hampir tutup, seorang pria bernama Arga berjalan perlahan menyusuri deretan barang-barang tua yang berdebu. Arga memang gemar mengoleksi benda-benda antik. Baginya, semakin tua barang itu, semakin tinggi nilainya. Namun, malam itu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sudut toko paling gelap, duduk sebuah boneka perempuan berukuran hampir sebesar anak kecil. Gaunnya putih kusam, rambut hitamnya kusut, dan kedua matanya yang terbuat dari kaca seolah menatap lurus ke arah Arga. Entah kenapa, tatapan boneka itu terasa hidup. Pemilik toko, seorang pria tua yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata dengan suara pelan. Kalau bisa, jangan dibeli. Arga hanya tersenyum kecil. Kenapa? Pria itu menghela nafas. Boneka itu sudah berkali-kali kembali ke toko ini. Orang yang membawanya pulang selalu mengembalikannya, kalau mereka masih sempat. Arga menganggap itu hanya cerita agar barang dagangannya terlihat misterius. Tanpa berpikir panjang, ia membeli boneka itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Arga meletakkan boneka itu di ruang tamu, tepat di atas kursi kayu. Ia bahkan sempat memotretnya. Setelah itu, ia tidur seperti biasa. Namun, keesokan paginya, boneka itu sudah tidak berada di kursi. Arga mengernyit. Ia mencarinya ke seluruh rumah. Boneka itu ternyata berada di depan pintu kamarnya. Ia tertawa kecil. Mungkin semalam dirinya lupa memindahkannya. Tanpa curiga, boneka itu dikembalikan ke ruang tamu. Malam berikutnya, hal yang sama kembali terjadi. Boneka itu kembali berpindah tempat. Kali ini berada di dapur. Arga mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pun memasang kamera CCTV di ruang tamu. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanya ulah tikus. Atau mungkin dirinya sendiri yang berjalan sambil tidur. Keesokan harinya, boneka itu kembali berpindah. Kini berada di tangga menuju lantai 2. Dengan tangan gemetar, Arga membuka rekaman CCTV. Pada pukul 12 malam, boneka itu masih diam. Pukul 1 dini hari, masih tidak bergerak. Namun tepat pukul 3:13, layar kamera mendadak dipenuhi gangguan. Suara dengungan memenuhi ruangan. Beberapa detik kemudian, gangguan menghilang. Boneka itu sudah tidak berada di kursinya. Tidak ada rekaman saat boneka itu berpindah. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. Malam berikutnya, Arga memutuskan untuk berjaga. Lampu rumah dinyalakan seluruhnya. Ia duduk menatap boneka itu tanpa berkedip. Jarum jam terus bergerak. Pukul 1, pukul 2, tak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya, tepat pukul 3 dini hari, lampu rumah padam. Seluruh ruangan gelap gulita. Dalam keheningan itu, Arga mendengar sesuatu. Bukan langkah kaki orang dewasa, melainkan suara langkah kaki kecil. Pelan, semakin dekat. Arga menyalakan senter ponselnya. Kursi tempat boneka itu duduk kosong. Jantungnya berdegup sangat kencang. Suara langkah itu kini terdengar tepat di belakangnya. Namun ia tidak berani menoleh. Beberapa detik kemudian, ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Perlahan, sangat dingin. Dengan napas memburu, Arga memberanikan diri membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi saat cahaya senter mengarah ke cermin, boneka itu berdiri tepat di belakangnya dengan kepala yang kini miring dan senyum yang sebelumnya tidak pernah ada. Arga berteriak sekeras mungkin.
Tetangga berdatangan setelah mendengar teriakannya. Namun saat pintu rumah dibuka, Arga sudah tidak ada. Rumah itu kosong. Hanya boneka tersebut yang masih duduk tenang di ruang tamu. Beberapa hari kemudian, rumah Arga dijual. Seluruh barangnya dilelang. Dan boneka itu, entah bagaimana, kembali lagi ke toko loak tempat pertama kali ditemukan. Pemilik toko hanya menghela napas saat melihatnya. Ia membersihkan debu di gaun boneka itu, lalu meletakkannya kembali di sudut toko. Menunggu seseorang yang cukup penasaran untuk membawanya pulang.